Halo teman-teman, hari ini kita akan membicarakan perusahaan yang bergerak di bidang properti teman-teman. Yakni adalah PT Perdana Gapura Prima Tbk dengan kode emiten GPRA. Ngomong-ngomong soal properti, kita tahu bahwa tahun kemarin sektor properti terhantam cukup parah ya teman-teman ya. Karena kegiatan masyarakat dibatasi sehingga menyebabkan pundi-pundi penghasilan dari para masyarakat menjadi berkurang, sehingga menjadikan konsumsi dari para masyarakat menjadi melemah, apalagi para sektor properti yang merupakan salah satu aset yang paling mahal ya teman-teman ya. Tetapi pada tahun ini kita melihat ekonomi mulai bangkit kembali, maka GPRA ini sendiri juga akan bangkit ya teman-teman ya. Bergerak di sektor properti yang ditawarkan oleh GPRA ini banyak sekali teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini. Nanti kita akan buka bersama-sama tentang produk-produk apa yang ditawarkan oleh GPRA ini sendiri ya. Kita akan berkenalan dengan GPRA di profilnya. Pada mulanya didirikan dengan nama PT Perdana Gapura Mas berdasarkan akte notaris Cupran Hamar sarjana hukum dengan nomor sekian dan tanggal sekian teman-teman ya. Tanggal 21 Mei 1987. Lalu nama entitas induk berubah dari PT Perdana Gapura Mas menjadi PT Perdana Gapura Prima berdasarkan Akta Notaris Esther Mercia Sulaiman Sarjana Hukum nomor 33 tanggal 1 Maret 1999. GPRA adalah perusahaan pengembang properti yang memiliki portfolio proyek pengembangan kawasan hunian dan komersial untuk segmen pasar menengah ke atas. Kegiatan usaha perusahaan saat ini lebih difokuskan pada pengembangan dan investasi di bidang bisnis properti, merupakan salah satu pengembang properti utama nasional. Grup telah menyelesaikan lebih dari 30 proyek properti dalam 2 dekade terakhir. Lalu portfolio properti meliputi perumahan, apartemen, perkantoran, mall, rekreasi, dan perhotelan, service apartemennya. Semuanya ini berhasil didistribusikan dengan baik ke tangan konsumen dengan tingkat kepuasan yang tinggi. Perusahaan telah berhasil melalui 2 krisis, yaitu pada tahun 1998 dan 2009. Pada awal tahun 2000-an, ketika pengembang properti lainnya masih terpuruk akibat krisis ekonomi 1998, Gapura Prima terus mengembangkan berbagai produk properti untuk kalangan kelas menengah atas dengan membangun apartemen, perkantoran, dan mall di Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Dan sekarang mari kita melihat beberapa produk-produk daripada GPRA. Yang pertama adalah apartemen ya teman-teman. Kita lihat di sini apartemennya. Terus ada kondotel. Ya. Bagi teman-teman yang menanyakan perbedaan antara apartemen dan kondotel itu di bidang bagaimana cara properti ini digunakan ya. Kalau kondotel dapat digunakan sebagai tempat tinggal dan juga sekaligus dapat dijadikan sebagai hotel. Kalau apartemen itu merupakan tempat tinggal yang dibangun oleh developer untuk dijual kepada end user. Secara bentuk pengelolaan diserahkan kepada pemilik. Nah, jadi itu perbedaannya teman-teman tentang pengelolaannya. Lalu produk ketiga, hotel. Lalu yang keempat adalah kios, dan sepertinya tidak ada ya, dan juga office juga belum ada. Lalu ada perumahan teman-teman. Lalu ada ruko atau rumah toko, dimana bisa berfungsi sebagai rumah sekaligus toko ya. Jenis properti yang sangat disukai oleh para pedagang. Lalu yang terakhir ada villa. Demikianlah tentang produk daripada GPRA ya teman-teman. Kita melihat banyak sekali jenis-jenis properti yang ditawarkan oleh GPRA ini sendiri. Apakah ini akan mendongkrak keuangan daripada fundamental GPRA pada tahun 2021, di mana ekonomi sudah mulai kembali ya teman-teman? Kita akan melihat buktinya di RTI Bisnis. Dan beginilah penampakan fundamental daripada GPRA. Kita lihat di sini, meskipun tahun kemarin adalah tahun pandemi, tidak membuat GPRA rugi teman-teman. Ya, paling labanya berkurang sedikit ya, tapi tidak banyak.
Kita lihat di sini apakah mereka rajin bagi dividen tahun 2016, 17, 18, 19. Ya, sebenarnya lumayan rajin ya. Cuma akhir-akhir ini udah mulai berkurang teman-teman. Jadi kita doakan supaya dapat cepat bagi dividen lagi. Dapat cepat-cepat bagi dividen lagi ya. Kita lihat di sini di fundamental operating profitnya lebih besar daripada net profit. Nice. Ternyata operatingnya juga sehat ya. Lalu PER-nya 8 kali. Nice. Net profit marginnya 13%, lalu operating profit margin 24%. Nice, berarti memang bergerak di bidang properti ini tidak membuat KPRA harus menekan margin daripada operatingnya sehingga dapat mendapatkan cuan yang maksimal. Kita bisa lihat dari tahun kemarin, tahun pandemi tetap mendapatkan cuan ya teman-teman, karena operating profit marginnya cukup tebal. Lalu kita lihat di sisi liquidity-nya, cash ratio 13% ya. Cukup tipis. Jadi untuk GPRA apakah menarik untuk diinvestasikan? Saya akan bilang bahwa GPRA ini cukup menarik teman-teman ya. PER-nya di bawah 10 kali menandakan bahwa GPRA ini sudah cukup murah dari sisi fundamentalnya, dan juga operating profit marginnya juga tebal, dan juga operating profitnya di sini juga cukup sehat ya. Jadi untuk GPRA, apalagi sektor properti juga mulai ada konsumsi daripada masyarakat, akan membuat GPRA bangkit kembali dari sisi fundamentalnya. Kita tinggal tunggu timing yang tepat untuk masuk ke GPRA. Demikian tentang GPRA, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.